Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Cipu dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Irwan akan berbagi, kita bersama-sama mengkaji, yaitu dalam suatu kitab Thalabil Ilmi Qawaid wan Nasih wa Hukmin, yaitu mencari ilmu dan faidah-faidah dalam mencari ilmu. Di dalam bab 2 ini ada bab yang disebut dengan Fadhailul Ilmi, atau keunggulan dari ilmu, faidah memiliki ilmu. Kata ulama yang pertama, innahu irsul anbiya'i, sesungguhnya ilmu itu adalah pewaris dari Nabi. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang diwarisi oleh Nabi. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ruya al-A'mash an Ibrahim an Ulqamah qala kan Abdullah bin Mas'ud yashabahu bin Nabi. Sungguh Abdullah bin Mas'ud berada bersama Nabi fi hidayatihi, dalam mencari hidayah, petunjuk Nabi, wadalahu, dan mencari petunjuk-petunjuk, dalil-dalil dari Nabi. Jadi ketika Ibnu Mas'ud berada bersama Nabi, beliau menginginkan hidayah, petunjuk-petunjuk agama dari seorang Nabi yang terpilih, yaitu Rasulullah SAW, dan ingin menunjukkan betapa keindahan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alqamatu yashabahu bi abdillahi fi dzalika, dan ketika itu Alqamah juga bersama dengan Nabi untuk mencari hidayah dan petunjuk-petunjuk dari Nabi. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud kemudian Alqamah itu merupakan sahabat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kepada para sahabat yang lain. Artinya para sahabat juga adalah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya ini adalah diwariskan dari Nabi. Kemudian waqala Jarir bin Abdullah bin Abdul Hamid, wa kana Ibrahim nakhai yashabahu bi Alqamah, sehingga Ibrahim mendekati kepada Alqamah fi dzalika, kepada ilmu yang tadi, mencari hidayah, kemudian penjelasan-penjelasan dari Alqamah. Nah, berarti Alqamah ini adalah merupakan gurunya dari Ibrahim. Wa kana Mansur, kemudian Mansur yashabahu bi Ibrahim, menyamai kepada ilmunya Ibrahim. Artinya ada sanadnya keilmuan. Namanya kalau kita mencari ilmu tanpa ada gurunya, berarti sanadnya itu kurang valid, kurang sah. Artinya itu akan menjadi ilmu yang sesat. Karena seluruh ilmu yang ada di dalam muka bumi ini, ilmu agama, itu adalah seluruhnya kepada Nabi. Wakil kana Sufyan ats-Tsauri yasabhu bi Mansur. Kemudian Sufyan juga belajar kepada Mansur. Nah, Mansur tadi belajar kepada Alqamah. Alqamah belajar kepada Ibrahim. Ibrahim belajar kepada Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada sanadnya. Ada tingkatan-tingkatannya sehingga sampai kepada Nabi. Wa kana Waqi yasabu bi Sufyan, kemudian Waqi juga belajar kepada Sufyan. Wa kana Ahmad yashabu bi Waqi, Ahmad belajar kepada Waqi. Wa kana Abu Daud yashabu bi Ahmad, kemudian Abu Daud juga belajar kepada Imam Ahmad. Jadi seluruhnya itu adalah memiliki yang memiliki keilmuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah memiliki tingkatan sampai ke atas ataupun sanad ataupun rangkaian silsilah keilmuan
sampai kepada Nabi. Wa qala Muhammad bin Gilan, sami'tu Aba Asamah yaqulu. Muhammad bin Gilan telah mendengar Aba Usamah berkata, karena Umar fi zamanihi ra'sun nasa, bahwa ada Umar pada zamannya adalah ra'sun nasa, adalah pemimpin manusia, wa huwa jami'u, beliau adalah sebagai pengumpul manusia. Artinya Umar di sini adalah orang yang memiliki pengaruh kepada manusia. Wa kana bi abdihi ibni Abbasin fi zamanihi, dan ada setelah dari Umar adalah Ibnu Abbas fi zamanihi, yang memiliki ra'sun nas, ya. Ra'sun nas ini adalah pemimpin manusia pada zamannya. Wa ba'du, dan setelah Ibnu Abbas, Sya'ba adalah Ibnu Sya'ba fi zamanihi. Wa kana ba'dahu, dan setelah dari Sya'ba Sufyan Ats-Tsauri adalah Sufyan Tsauri. Wa kana ba'da Tsauri Yahya bin Adam. Jadi ada silsilah keilmuan. Makanya kalau seandainya kita belajar, berarti kita harus jelas gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada Nabi. Nah, sehingga kalau putus sanadnya itu berarti ilmunya sesat. Ya, namanya kita harus hati-hati. Makanya tadi bahwa fadilah keilmuan adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, atau kesannya adalah pewaris para nabi. Qultu qad kana Yahya bin Adam min kibarin a'immatin ijtihad, dan ada Yahya bin Adam adalah terbesar, ya, orang yang terbesar atau imam terbesar dalam jihad fisabilillah atau ijtihad, ya, mencari hukum. Wa qad kana Umar kama qala fi zamanihi, beliau adalah yang berpengaruh, Umar adalah di zamannya. Thumma kana Ali wa Ibnu Mas'ud wa Mu'adz wa Abu Darda, thumma kana ba'duhum fi zamanihi Zaid bin Sabit wa Aisyah wa Abu Musa wa Abu Hurairah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Mas'ud, Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Abu Darda, kemudian setelahnya adalah Zaid bin Sabit, Aisyah, Abu Musa, Abu Hurairah. Ini generasi-generasi yang luar biasa, ya, yang menyimpan kepada hadis-hadis Nabi. Seperti Abu Hurairah, beliau sampai menyimpan hadis Rasulullah SAW di dalam hatinya. Itu sebanyak 5.800. Subhanallah. Ya, ini mudah-mudahan kita memiliki keturunan yang sikot di dalam penghafalan hadis-hadis Nabi. Termasuk Siti Aisyah, kurang lebih 2.700. Thumma kana Ibnu Abbas bin Umar, thumma Alqamah, wa Masruq, wa Abu Idris, wa Ibnu Musayyab, summa Urwah, dan sebagainya, ya. Itu adalah generasi-generasi yang terus mengembangkan, ya, keilmuan-keilmuan, ya, karena beliau itu adalah pewaris dari Nabi, ya, sehingga sampai kepada kita. Ya, sampai katanya ini, wa Muhammad bin Ismail wal Bukhari wa akhiruna min a'immatil ilmi wal ijtihad. Ya, sampai Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu adalah Imam Bukhari, wa akhiruna, dan ulama-ulama yang akhir, min a'immatil ilmi, yang menjadi imam pada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal ijtihadi, dan penggagas kepada ijtihad, ya, ijtihad ilmu. Termasuk munculnya adalah ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir, ya, usuluddin, dan sebagainya. Ini adalah muncul-muncul dari para sahabat, kemudian dari sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in adalah kepada para ulama. Ini subhanallah. Kemudian yang kedua, di dalam kitab ini, bagaimana fadilah dari keilmuan. Yang pertama tadi kita mengetahui bahwa fadilah keilmuan, bahwa manusia yang memiliki ilmu adalah memiliki anugerah pewaris Nabi. Terus yang kedua, annahu yabki, sesungguhnya orang yang berilmu, yabki, sebenarnya adalah baki. Baki itu adalah kekal.
Jadi keilmuan itu akan kekal. Qala al-Fadli bin Muhammadin Asy-Sy'rani, yang keterima dari Fadil bin Muhammad Asy-Sy'rani, sami'tu Yahya, telah mendengar Yahya bin Aktham, yaqulu, beliau berkata, kana fin nasi ru'usaun, ya, bahwasanya manusia itu memiliki ru'usaun, ya, pemimpin. Karena Sufyan Tsauri ra'san fil hadits, sesungguhnya Sufyan Tsauri adalah merupakan pemimpin, ya, dalam bidang hadis. Ini luar biasa. Wa Abu Hanifah ra'san fil qiyas, sesungguhnya Abu Hanifah, beliau adalah kekuatannya, ya, imamnya dari qiyas, ya. Wal Kasai ra'san fil qura'i, kemudian Imam Al-Kasai merupakan pemimpin dalam ahli qiraat. Falam yalkil yauma ra'sun fil fani minal funun, dan tidak ada yang terhebat, ya, yang terhebat setelah dari ulama-ulama yang tadi, katanya. Kalau menurut Imam Fadil bin Muhammad Asy-Sy'rani, wallahu alam, ya. Qultu kana ba'da tabi'atu haula'i ru'usun, ya, dan setelahnya yang tadi ada tobikoh, haula'i ru'usaun, setelah itu ada cabang-cabang, ya, cabang-cabang dari keilmuan. Sehingga dari cabang keilmuan, dari qiraat, kemudian dari qiyas, ya, dan sebagainya tadi yang dijelaskan di atas, bahwa semuanya adalah memiliki pemimpin-pemimpin yang lain. Fakana Abdurrahman, maka sesungguhnya Abdurrahman bin Mahdi ru'san fil hadis, beliau adalah pemimpin dalam hadis. Wa Abu Ubaidah Mu'ammar ra'san fil lughah, Abu Ubaidah, beliau adalah pemimpin dari lughah secara bahasa. Wa Syafi'i ra'san fil fikhi, Imam Syafi'i merupakan pemimpin dalam fikih. Wa Yahya Az-Zaidi ra'san fil qiraat, ini cabang-cabang dari ilmu yang dasarnya tadi, ya. Wa Ma'ruf Al-Karhi ra'san fil zihad, fi zuhud, kemudian Ma'ruf Al-Karhi, beliau adalah sebagai pemimpin dalam bidang zuhud di dunia. Ini luar biasa. Ya, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'al jannata mahum. Syaikhul Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan ini sampai kepada beliau-beliau yang hebat. Ya. Nah, sehingga ilmu itu akan bakiyun, ya, akan tetap kekal karena ada orang-orang yang hebat di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita juga memiliki kemampuan berpikir, ya, sehingga hebat dalam bidang-bidang yang lain seperti bahasa, fikih, kemudian hadis dan lain sebagainya. Thumma kamna ba'duhum Ibnul Madini ra'san fil hadisi wa alalah, wa Ahmad bin Hanbal ra'san fil fikih wa sunnah. Nah, kemudian setelahnya ini ada cabang-cabang lain, ya, seperti Ibnul Madini, itu adalah ra'san fil hadis wa ilalihi, kemudian beliau hebat dalam bidang hadis, katanya. Kemudian wa Ahmad bin Hanbal ra'san fil fikih wa sunnah, Ahmad bin Hanbal merupakan pemimpin dalam fikih wa sunnah. Wa Abu Umar Ad-Dawri ra'san fil qiraat, kemudian Abu Umar Ad-Dawri sebagai pemimpin, ya, yang hebat dalam bidang qiraat. Wa Ibnu Arabi ra'san fil lughah, kemudian Ibnu Arabi, beliau sebagai pemimpin dalam bidang pengkajian lughah, bahasa. Kemudian wasara saqti fi zuhdi, kemudian Sarris Saqti, beliau dalam bidang zuhud, ya, biasanya dalam bidang tasawuf. Kemudian kita baca yang bawahnya, waqala al-Khatib, Khatib berkata, ansyadani Abu Yu'la bin Para ansyadana Isa bin Ali nafsih, ya, menyatakan bahwa adalah suatu syairan. Rabbi mayyitin qad sarabil ilmi hayyan, Allah telah mematikan
Ya, manusia qad sara bil ilmi hayyan, tetapi Allah menjadikan ilmu itu adalah menjadi hidup. Wa mabqa qad haza jahilan wagian, dan akan tetap orang yang jahil, bodoh, wagian, akan hilang, akan lenyap. Orang yang bodoh itu akan lenyap. Jadi beda kalau orang yang meninggal tapi beliau adalah memiliki keilmuan, maka akan bakian, akan langgang ya keilmuannya. Tapi kalau orang yang memiliki atau orang yang tidak memiliki ilmu, ya wakian, lenyap katanya. Faknatul ilma kaitanalul khuluda. Faktanul ilma kaitanalul khuluda. Maka carilah ilmu, niscaya akan mendapatkan ilmu yang langgeng, abadi. Maka katanya, carilah ilmu, maka kamu akan abadi. La ta'udul hayata fil jahli syai'an. Janganlah engkau menjadi orang yang hidup dalam keadaan yang jahil, yang bodoh, nauzubillah. Ya. Ini dalam kitab Sir, ya, itu bab 16 halaman 550. Oke, kita lihat saja. Yang ketiga, bahwa padilah ilmu, ya, kata ulama, anal ilma nurun yastadi'u bihil abdu. Sesungguhnya ilmu adalah merupakan cahaya dan akan memberikan cahaya kepada hambanya. Akhbarana Ibrahim bin Abil Husain atau Husni wa Ahmad bin Haibatillah, qala, beliau berkata, ana Abu Nasri Abdurrahim bin Muhammad Abul Qasim Al-Hafidh anna Ali ibn Ibrahim Al-Husaini anna Wasa bin Nazib anna Al-Hasni Husni bin Ismail san Ahmad bin Marwan na Yahya banil Mukhtar sana Bashar bin Haris, ya, Sami'tul Fadil bin Iyad. Aku telah mendengar Fadil bin Iyad yaqulu, beliau berkata, ma ahadun min ahlil ilmi, tidak ada satupun dari orang yang memiliki ilmu, illa fi wajihi, kecuali dalam wajahnya, nadharatun, adalah cahaya. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, natrullahi imra'an sami'anna hadatsana. Sehingga Allah akan melihat kepada seseorang, sami'a minna haditsan, itu orang yang telah mendengar kepada kami, itu salah satu hadis saja. Jadi orang yang mendengar salah satu hadis saja, Allah akan melihat dengan nur, ya, cahaya kepada hati manusia. Ini luar biasa. Makanya orang yang belajar tentang hadis, belajar tentang tafsir, belajar tentang usul fikih, belajar keilmuan baik agama ataupun luar agama yang mendukung kepada agama Allah, kepada syiar ajaran Allah Subhanahu wa taala, salah satu ilmu saja Allah akan memberikan cahaya kepada hati manusia. Oke, yang selanjutnya, wa an Hatim al-Asam, yang keterima dari Hatim al-Asam, man asbaha mustaqiman fi arba'in fa bi khairin. Barang siapa orang yang istiqomah waktu subuh, yang memiliki 4 hal kebaikan. Yang pertama, at-tafaqahu, yaitu adalah paham dalam fikih. Jadi beliau memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ilmu yang luas, dan pengamalan dari ilmunya itu dilaksanakan. Ya, kemudian thumma tawakalu, kemudian beliau adalah tawakal, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya. Orang yang berilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summal ikhlas, kemudian mereka adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu, pengamalannya kecuali adalah dengan ikhlas. Summal ma'rifatu, kemudian memiliki ma'rifat, pengetahuan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika waktu pagi itu kita harus mencari 4 hal yang baik yang tadi. Yang pertama tafaqquh, belajar fikih, yang kemudian kita harus tawakal, kemudian ikhlas, kemudian yang keempatnya adalah makrifat, ya, memiliki makrifat, pengetahuan ya kepada Allah. Kemudian wasuha an Rabi'atur Rayi, dan mengesahkan Rabi'ah qala berkata, al ilmu wasilatun illa kulli fadilah. Ilmu itu akan menyampaikan kepada seluruh kebaikan. Alhamdulillah ini. Semoga kita orang yang mencari ilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang muhibban, mencintai kepada ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan kepada ilmu-ilmu Allah, maka orang ini akan diberikan kepada fadilah, keunggulan di dunia dan akhirat. Kemudian wa man kallama Umar bin Uthman bin Karib al-Maki az-Zahidi, al-ilmu qaidun. Ilmu itu adalah kaidah. Jadi ilmu itu adalah konsep katanya. Wal khaufus saikun, dan rasa malu, rasa takut saikun adalah hal yang sangat baik. Wan nafsu, dan jiwa, al-huruna baina dzalikal jumu'. Jadi kalau kita memiliki nafsu, itu akan membakar kepada ilmu, kemudian akan membakar kepada khauf. Wal khida'atu wa raghabatu wal khudru wa ru'aha bi siyasatil ilmi. Jadi terkumpulnya khida'ah, raugah, fakhdharuha, maka jauhkanlah katanya. Jauhkanlah kita memiliki nafsu yang kurang baik. Wa ra'uha bi siyasatil ilmi, dan selalu kita ra'iyun. Ra'iyun itu kita menjadi pemimpin, memiliki tanggung jawab. Dengan cara apa? Bi siyasatil ilmi, itu menjaga siyasatil ilmi, yang menjaga kepada khidmatul ilmi. Wa saqqaha bi tahdidil huruf, dan salah satunya adalah menjaga dari huruf-huruf dari ilmu. Maaf, wasaqqaha bi tahdidil khauf, ya, dan kita menjaga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru 3 ya. Baru 3 tadi fadilah ilmu, dan insyaallah yang keempatnya ya, annas salafus salih raghibu fih. Sesungguhnya para ulama salaf adalah merupakan orang yang soleh, raghibu, sangat cinta, mahabbah kepada ilmu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya sekelumit dari penjelasan dari fadilah-fadilah keilmuan, ya, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, semoga Allah memberikan fadilah kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.